Salah satu hikmah dari penjagaan langit dikawal ketat oleh para malaikat, sehingga kalau ada syaitan atau jin yang berusaha mendekat-dekat ke langit untuk mencuri pendengaran dari para malaikat, maka niscaya akan dipanah dengan panah-panah berapi yang akan mematikan para jin tersebut. Salah satu hikmah dari penjagaan yang ketat ini adalah agar mereka tidak dapat menyadap wahyu yang dibawa oleh malaikat untuk disampaikan kepada Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd, kaum muslimin rahimakumullah. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya zat yang mampu mendatangkan manfaat bagi hambanya atau menolak mudarat, menolak bahaya dari hambanya. Dialah an-nafi' ad-dar, yang dapat memberikan manfaat atau menolak mudarat, menolak bahaya. Adapun selain Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka adalah makhluk-makhluk yang lemah dan tidak memiliki kekuasaan sedikit pun di alam semesta ini. Hal ini sebagaimana Allah Ta'ala firmankan dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-191 hingga 192, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ayushrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasran wa la anfusahum yansurun. Mengapa mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak dapat menciptakan apapun, sementara mereka sendiri diciptakan, dan apa yang mereka persekutukan itu tidak dapat memberikan pertolongan kepada para penyembahnya, dan kepada dirinya sendiri pun mereka tidak mampu memberi pertolongan. Nah, dua ayat yang mulia ini menegaskan tentang batilnya meminta perlindungan kepada selain Allah, meminta sesuatu, berdoa, memohon, berharap kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah menyanggah keyakinan yang batil ini. Dia berfirman, ayushrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Apakah pantas mereka, kaum musyrikin itu, menyekutukan Allah Ta'ala dengan sesuatu dari makhluknya yang tidak mampu menciptakan apapun, sementara diri mereka sendiri diciptakan oleh Allah Ta'ala. Ayat ini menjelaskan hakikat yang besar, bahwa Allah Ta'ala satu-satunya Al-Khaliq, yaitu pencipta. Sedangkan selain Allah adalah makhluk yang tidak mampu menciptakan apapun, bahkan diri mereka sendiri diciptakan oleh Allah Ta'ala. Hanya Allah Ta'ala satu-satunya yang memberi rizki, sedangkan selain Allah adalah makhluk yang bergantung kepada Allah dalam soal rizkinya. Tidak mampu memberi sesuatu, bahkan mereka bergantung kepada pemberian Allah Ta'ala. Hanya Allah Ta'ala satu-satunya Al-Mudabbir, yang mengatur alam semesta. Satu-satunya Raja, ya? Al-Qayyum, yang maha mengatur semua makhluknya. Sedangkan selain Allah adalah marbubun, mudabbar, makhluk yang diatur dan dikendalikan oleh Allah Ta'ala. Tidak mampu mengatur yang lain, mengatur dirinya sendiri juga tidak mampu. Kemudian ayat yang berikutnya, Allah berfirman, وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ. Dan apa-apa yang mereka persekutukan itu, baik jin, batu, berhala, syaitan, dan sebagainya, semua yang disembah oleh manusia selain Allah, mereka itu tidak mampu menolong para penyembahnya. Jangankan kepada para penyembahnya, menolong diri mereka sendiri pun mereka tidak mampu. Yakni, jika Allah menghendaki keburukan kepada sesembahan-sesembahan yang batil itu, mereka tidak berdaya menolong dirinya. Ya. Takdir Allah berjalan atas mereka. Pengaturan Allah berjalan atas mereka. Dan mereka tidak mampu mengatur sesuatu di alam semesta. Tidak mampu mendatangkan manfaat untuk diri mereka sendiri. Lalu bagaimana disembah-sembah dan diharap perlindungannya, penjagaannya? Apa-apa yang disembah selain Allah itu tidak mampu menolak mudarat atau menolak bahaya dari diri mereka sendiri. Lalu bagaimana diharap untuk menolak mudarat dari para penyembahnya? Ini adalah suatu kebatilan atau kesesatan yang paling jauh dan kebodohan yang paling besar jika manusia bergantung atau berharap
atau memohon perlindungan kepada makhluk yang lemah, yang diatur, yang rizkinya bergantung kepada Allah, yang tidak mampu memberikan manfaat sekecil apapun, dan tidak mampu menolak mudarat sekecil apapun dari diri mereka sendiri. Lalu bagaimana disembah dan diharap pertolongannya? Inilah betapa batilnya dan betapa jauhnya kesyirikan itu dari kebenaran. Kemudian faedah yang kedua dari ayat-ayat surat Al-Jin tadi adalah bahwa para jin dihalangi untuk mencuri dengar atau mendengarkan berita-berita langit setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu hikmah dari penjagaan langit dikawal ketat oleh para malaikat, sehingga kalau ada syaitan atau jin yang berusaha mendekat-dekat ke langit untuk mencuri pendengaran dari para malaikat, maka niscaya akan dipanah dengan panah-panah berapi yang akan mematikan para jin tersebut. Salah satu hikmah dari penjagaan yang ketat ini adalah agar mereka tidak dapat menyadap wahyu yang dibawa oleh malaikat untuk disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan cara ini Al-Quran dijaga sepenuhnya dari disadap oleh para jin dan syaitan, lalu disampaikan kepada agen-agen mereka di bumi, yaitu para dukun. Seandainya ada satu jin yang berhasil mencuri dengar dari wahyu Al-Quran ini yang dibawa oleh malaikat kepada Rasulnya, lalu ayat tersebut disampaikan kepada dukun-dukun yang di muka bumi, maka manusia akan tersamar, karena wahyu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW mirip dengan ayat-ayat yang dibacakan oleh para dukun, sehingga kebenaran akan tersamar dan kabur. Maka Allah Ta'ala meniadakan hal ini. Setelah diturunkannya wahyu Al-Quran, dan setelah diutusnya Rasulullah Muhammad SAW, maka segenap jin dan syaitan dilarang keras untuk mendekati langit. Padahal dahulunya mereka bebas berkelana di langit. Tapi setelah diutusnya Muhammad SAW, tidak ada satu jin pun yang boleh dekat-dekat langit untuk mencuri pendengaran dari para malaikat. Siapa yang berusaha untuk itu, niscaya akan dipanah dengan panah-panah berapi yang akan membinasakannya. Dan ini salah satu rahmat Allah Ta'ala, agar kebenaran itu terjaga, tidak kabur dan tersamar atau tercampur, dan agar Al-Quranul Karim terjaga dan tidak sampai dicuri oleh para jin untuk disampaikan kepada para dukun-dukun di muka bumi. Kemudian faedah yang ketiga, bahwa kita dilarang meminta perlindungan kepada selain Allah, baik kepada jin, syaitan, atau yang lainnya. Sebaliknya Allah Ta'ala mensyariatkan kepada kita, kalau kita hendak singgah di suatu tempat atau merasa takut akan keamanan kita dari suatu bahaya, baik bahaya yang tampak maupun yang tidak tampak, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita satu zikir atau doa yang sederhana, tidak terlalu panjang, tapi sangat bermanfaat dan penuh berkah. Zikir tersebut adalah A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Ya, A'udzu bikalimatillahi tammat. Aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna, min syarri ma khalaq, dari keburukan makhluk-makhluknya. Jadi bukan berlindung kepada jin dari bahaya gangguan anak buahnya, tidak. Tapi berlindung kepada kalimat-kalimat Allah, ya. Berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimatnya yang maha sempurna dari bahaya atau keburukan apa saja yang timbul dari makhluk-makhluk Allah Ta'ala. Inilah ucapan yang diajarkan, ya. Imam Muslim meriwayatkan dari Khawlah binti Hakim radhiyallahu anha, salah seorang sahabat wanita. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nazala manzilan faqala a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq lam yadurruhu syai'un hatta yarhala min manzilihi dzalik. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang singgah di suatu tempat, ya, tempat apa saja, mungkin lembah, mungkin kendaraan, mungkin pasar, mungkin di kota, mungkin di desa, tempat apa saja, barang siapa yang singgah di suatu tempat, lalu dia berkata, a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari bahaya makhluk-makhluknya. Barang siapa yang mengucapkan satu kalimat ini, niscaya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakannya sampai dia meninggalkan tempat tersebut. Hadis riwayat Muslim. Nah, inilah yang diajarkan oleh Islam kepada kita. Jika kita butuh perlindungan, jika kita khawatir akan keselamatan kita, kita mohon penjagaan, maka hanya kepada Allah Ta'ala semata, dengan membaca zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Nah, inilah beberapa faidah dari ayat-ayat yang mulia tadi. Semoga Allah Ta'ala
menjadikan Al-Quran sebagai imam, sebagai petunjuk dan pemimpin bagi kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.